Bob Sadino membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal teori atau keberuntungan, melainkan keberanian untuk bertindak dan belajar dari setiap kegagalan. Berawal dari kehidupan yang serba cukup di masa muda, Bob mengalami titik terendah ketika harus bekerja sebagai sopir taksi dan buruh bangunan demi bertahan hidup. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RR Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Kesuksesan seringkali diasosiasikan dengan pendidikan tinggi, modal besar, atau latar belakang keluarga yang kaya. Namun, Bob Sadino membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal teori atau keberuntungan, melainkan keberanian untuk bertindak dan belajar dari setiap kegagalan. Berawal dari kehidupan yang serba cukup di masa muda, Bob mengalami titik terendah ketika harus bekerja sebagai sopir taksi dan buruh bangunan demi bertahan hidup. Namun, dari keterpurukan itu, ia menemukan peluang bisnis yang kemudian mengubah hidupnya. Dengan tekad kuat dan prinsipnya yang unik, Bob merintis usaha peternakan ayam dan telur, hingga akhirnya membangun bisnis retail makanan yang sukses, yaitu Kemcik dan Kemfood. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan keberaniannya dalam menghadapi kegagalan menjadikannya salah satu pengusaha paling inspiratif di Indonesia. Berikut kami rangkum kisah perjalanan Bob Sadino dalam mencapai kesuksesannya. Bob Sadino lahir pada 9 Maret 1933 di Lampung dari keluarga yang berkecukupan. Ia merupakan anak bungsu dalam keluarganya. Sejak kecil, Bob sudah terbiasa hidup dalam kondisi yang nyaman karena orang tuanya mampu mencukupi segala kebutuhannya. Ia mendapatkan pendidikan yang layak dan menikmati kehidupan tanpa kekurangan. Namun, kehidupan nyamannya berubah setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Bob yang saat itu masih muda mewarisi seluruh kekayaan keluarganya. Sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu dan ingin mandiri, ia memutuskan untuk menggunakan warisan tersebut untuk menjelajahi dunia. Dengan modal yang cukup besar, Bob memilih untuk merantau ke Eropa, tepatnya ke Belanda. Ia tinggal di sana selama beberapa tahun dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan di negara maju. Di Belanda, ia merasakan pengalaman hidup yang berbeda, di mana kerja keras dan disiplin sangat dihargai. Selama tinggal di Belanda, Bob tidak hanya menikmati hidup, tetapi juga mulai bekerja. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan pelayaran. Dalam pekerjaan tersebut, ia belajar tentang bagaimana sistem kerja profesional dan cara menjalankan usaha. Pekerjaannya di perusahaan pelayaran membawanya ke berbagai negara. Ia banyak melihat bagaimana pola bisnis di negara-negara maju, terutama dalam bidang perdagangan dan retail. Pengalaman ini nantinya akan sangat berguna ketika ia kembali ke Indonesia dan memulai bisnisnya sendiri. Selain bekerja, Bob juga menemukan cintanya di Belanda. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Sulami Sujoet, yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Istrinya memiliki peran penting dalam perjalanan hidup dan bisnisnya di masa depan. Setelah menikah, Bob dan istrinya masih tinggal di Belanda untuk beberapa waktu. Mereka menjalani kehidupan yang cukup stabil, tetapi dalam hatinya, Bob merasa ada sesuatu yang kurang. Ia ingin kembali ke Indonesia dan memulai sesuatu yang baru. Keinginannya untuk kembali ke tanah air semakin kuat setelah ia merasa bahwa bekerja sebagai karyawan bukanlah jalan hidup yang ia inginkan selamanya. Ia ingin menjadi seseorang yang lebih mandiri dan bisa menciptakan sesuatu sendiri. Akhirnya, setelah sekitar 9 tahun tinggal di Eropa, Bob dan istrinya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Mereka membawa serta pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan selama tinggal di luar negeri. Namun,
Ketika kembali ke Indonesia, Bob tidak menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis. Ia harus menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya harus mulai segalanya dari nol. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1967, Bob membawa serta 2 mobil Mercedes-Benz yang ia beli selama tinggal di Eropa. Mobil-mobil ini merupakan aset berharga yang diharapkan bisa membantunya membangun kehidupan baru di tanah air. Awalnya, Bob mencoba untuk menjalani hidup dengan menjual salah satu mobilnya. Uang hasil penjualan tersebut ia gunakan sebagai modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mencari peluang usaha baru. Namun, karena belum memiliki pengalaman bisnis di Indonesia, Bob kesulitan menemukan pekerjaan atau usaha yang cocok untuknya. Sisa 1 mobil yang ia miliki akhirnya ia manfaatkan untuk bekerja sebagai sopir taksi pribadi. Selama bekerja sebagai sopir taksi, Bob menghadapi kenyataan bahwa kehidupan di Indonesia jauh berbeda dengan kehidupannya di Eropa. Ia harus bekerja keras dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak sebaik yang ia bayangkan. Sayangnya, pekerjaan sebagai sopir taksi tidak berjalan sesuai harapan. Pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, Bob mencoba pekerjaan lain sebagai buruh bangunan dengan upah harian yang sangat kecil. Menjadi buruh bangunan adalah pengalaman yang sangat berat bagi Bob. Dari seorang yang pernah hidup berkecukupan di Eropa, ia kini harus bekerja kasar untuk bisa bertahan hidup. Namun, ia tidak mengeluh dan tetap menjalani pekerjaannya dengan tekun. Pada titik ini, Bob mulai menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia melihat bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang yang bisa diambil jika seseorang mau berusaha. Suatu hari, seorang temannya memberikan saran agar Bob mencoba beternak ayam. Pada saat itu, ayam negeri masih belum umum di Indonesia, sehingga peluang bisnisnya cukup besar. Bob tertarik dengan ide ini dan mulai mempelajari cara beternak ayam. Dengan modal seadanya, ia dan istrinya mulai membeli beberapa ekor ayam dan merawatnya di halaman rumah mereka. Meskipun awalnya ia tidak memiliki pengalaman dalam peternakan, Bob tetap berusaha belajar. Ia mencoba memahami bagaimana cara merawat ayam agar bisa menghasilkan telur berkualitas. Setelah mendapatkan saran dari seorang teman untuk mencoba beternak ayam, Bob Sadino mulai mempelajari segala sesuatu tentang peternakan ayam negeri. Saat itu, ayam negeri masih tergolong langka di Indonesia, karena masyarakat lebih banyak mengonsumsi ayam kampung. Namun, Bob melihat peluang besar di bisnis ini karena telur ayam negeri memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Dengan modal seadanya, Bob dan istrinya membeli beberapa ekor ayam untuk diternakan di halaman rumah mereka. Pada awalnya, mereka mengalami berbagai kesulitan, mulai dari kurangnya pengalaman hingga keterbatasan modal. Bob harus belajar secara otodidak bagaimana cara merawat ayam dengan baik agar bisa menghasilkan telur berkualitas. Bob juga harus menghadapi kendala teknis dalam memelihara ayam. Beberapa ayamnya mati karena kesalahan dalam pemberian pakan dan perawatan yang kurang tepat. Namun, alih-alih menyerah, ia terus belajar dan mencoba berbagai cara agar ayam-ayamnya tetap sehat dan bisa bertelur dengan baik. Setelah beberapa waktu, ayam-ayam yang ia pelihara mulai bertelur. Bob kemudian mulai menjual telur-telur tersebut kepada tetangga-tetangganya. Awalnya, ia hanya menjual dalam jumlah kecil, tetapi lambat laun permintaan mulai meningkat karena kualitas telurnya yang lebih baik dibandingkan telur yang ada di pasaran saat itu. Salah satu strategi unik yang dilakukan Bob adalah menjual telurnya langsung ke para ekspatriat yang tinggal di kawasan elit Jakarta. Ia menyadari bahwa orang-orang asing lebih terbuka untuk mengonsumsi telur ayam negeri dibandingkan masyarakat lokal, sehingga ia fokus membangun pasar di segmen ini. Bob tidak hanya menjual telur, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelanggannya tentang manfaat telur ayam negeri.
Ia meyakinkan mereka bahwa telur yang ia jual memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih bergizi dibandingkan telur yang biasa mereka konsumsi. Selain menjual telur, Bob juga mulai memperluas usahanya dengan menjual daging ayam negeri. Ia menyadari bahwa permintaan terhadap daging ayam negeri juga cukup tinggi, sehingga ia melihat peluang untuk memperbesar bisnisnya ke sektor ini. Dalam menjalankan usahanya, Bob selalu mengutamakan kualitas. Ia memastikan bahwa ayam-ayam yang ia ternakan mendapatkan perawatan yang baik agar bisa menghasilkan telur dan daging berkualitas tinggi. Hal ini membuat bisnisnya semakin dikenal di kalangan pelanggan. Seiring dengan berkembangnya bisnisnya, Bob mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantu dalam operasional peternakannya. Ia mulai membangun sistem yang lebih terorganisir agar bisnisnya bisa berjalan lebih efisien. Meskipun mengalami banyak tantangan di awal, kegigihan dan kerja keras Bob akhirnya membuahkan hasil. Bisnis peternakannya mulai berkembang, dan ia mulai merencanakan langkah berikutnya untuk memperluas usahanya. Setelah sukses dengan bisnis telur dan ayamnya, Bob mulai berpikir untuk memperluas usahanya ke sektor retail makanan. Ia menyadari bahwa ada peluang besar di bisnis ini, terutama untuk pasar kelas menengah ke atas yang mencari bahan makanan berkualitas tinggi. Pada tahun 1970-an, Bob mendirikan Kemcik, sebuah supermarket yang berfokus pada produk makanan segar dan berkualitas tinggi. Kemcik berlokasi di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang saat itu merupakan kawasan tempat tinggal banyak ekspatriat. Konsep Kemcik berbeda dari supermarket lain pada masanya. Bob ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan produk-produk berkualitas tinggi, mulai dari daging segar, sayuran organik, hingga produk impor yang sulit ditemukan di pasar tradisional. Kemcik dengan cepat menjadi populer di kalangan ekspatriat dan masyarakat kelas atas. Bob memahami kebutuhan pelanggannya dan selalu berusaha memberikan produk terbaik dengan pelayanan yang ramah dan profesional. Melihat peluang lebih besar di industri makanan, Bob kemudian mendirikan Kemfood, sebuah perusahaan yang fokus pada produksi dan distribusi daging olahan. Kemfood menyediakan berbagai produk seperti sosis, nugget, dan daging asap yang memenuhi standar kualitas tinggi. Kemfood berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan pengolahan daging terbesar di Indonesia. Produk-produknya mulai masuk ke berbagai supermarket dan restoran di Jakarta serta kota-kota besar lainnya. Keberhasilan Kemcik dan Kemfood menunjukkan bahwa strategi bisnis Bob yang berfokus pada kualitas dan pelayanan memang efektif. Ia selalu berusaha untuk memahami pasar dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Meskipun bisnisnya sudah semakin besar, Bob tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya yang sederhana. Ia tidak suka birokrasi yang berbelit-belit dan selalu mendorong karyawannya untuk bekerja dengan fleksibilitas dan kreativitas. Keberhasilan ini tidak membuat Bob berhenti berinovasi. Ia terus mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya dan memperluas jangkauan pasar, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kerja keras dan ketekunan, Bob Sadino berhasil mengubah usaha kecil peternakan ayamnya menjadi bisnis besar yang memberikan dampak luas bagi industri makanan di Indonesia. Bob Sadino tidak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki filosofi bisnis yang unik. Ia sering memberikan pandangan yang berbeda dari kebanyakan pengusaha lain, terutama dalam hal bagaimana seseorang harus memulai dan menjalankan bisnisnya. Salah satu prinsip utama yang selalu ia pegang adalah, orang pintar kebanyakan mikir, orang goblok langsung action. Menurut Bob, banyak orang yang terlalu banyak berpikir dan khawatir gagal, sehingga akhirnya tidak pernah benar-benar memulai bisnis. Sementara itu, mereka yang berani langsung bertindak justru memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Bob juga percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang hanya dipikirkan. Ia sering mengatakan bahwa banyak orang yang terlalu banyak merancang strategi tanpa pernah benar-benar mengambil langkah nyata.
Menurutnya, seseorang harus berani mencoba, meskipun harus menghadapi risiko kegagalan. Selain itu, Bob juga menekankan pentingnya kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Ia sendiri telah mengalami berbagai kegagalan dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Baginya, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membantunya menjadi lebih baik. Salah satu hal yang membuat Bob berbeda dari pengusaha lain adalah gaya hidupnya yang sangat sederhana. Meskipun bisnisnya sudah sukses besar, ia tetap dikenal dengan penampilannya yang santai, selalu mengenakan celana pendek dan kemeja kasual. Menurut Bob, pakaian dan penampilan tidak menentukan kesuksesan seseorang. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berpikir dan bertindak dalam menjalankan bisnisnya. Ia selalu mendorong orang-orang untuk tidak terlalu terobsesi dengan formalitas dan lebih fokus pada hasil kerja. Filosofi bisnis Bob Sadino telah menginspirasi banyak pengusaha muda di Indonesia. Ia selalu menekankan bahwa siapa saja bisa sukses, asalkan mau bekerja keras, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Bob Sadino meninggal dunia pada 19 Januari 2015 di usia 81 tahun setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi para pengusaha dan generasi muda yang selama ini menganggapnya sebagai sosok inspiratif. Meskipun telah tiada, warisan pemikirannya tentang dunia bisnis tetap hidup dan menjadi pegangan bagi banyak orang yang ingin memulai usaha dari nol. Salah satu warisan terbesar Bob Sadino adalah Kemcik dan Kemfood, dua bisnis yang ia bangun dengan penuh perjuangan. Hingga saat ini, Kemcik tetap menjadi supermarket premium yang banyak dikunjungi, terutama oleh masyarakat kelas atas dan ekspatriat. Sementara itu, Kemfood masih terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan pengolahan daging terbesar di Indonesia. Selain bisnisnya, Bob juga meninggalkan warisan filosofi dan cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan pengusaha lain. Ia mengajarkan bahwa untuk sukses, seseorang tidak harus memiliki pendidikan tinggi atau modal besar. Yang paling penting adalah keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar dari kesalahan, serta tekad yang kuat untuk terus berkembang. Banyak pengusaha muda yang merasa terinspirasi oleh perjalanan hidup Bob. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak takut gagal dan selalu berpikir sederhana. Banyak orang yang akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis setelah mendengar kisah perjuangan Bob Sadino. Di berbagai seminar dan wawancara yang pernah ia lakukan, Bob selalu menekankan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih dengan teori saja. Ia sering menyindir orang-orang yang terlalu banyak belajar teori bisnis tetapi tidak pernah benar-benar menjalankan usaha. Menurutnya, bisnis adalah soal keberanian untuk bertindak, bukan sekadar perencanaan yang sempurna. Bahkan setelah meninggal, kutipan-kutipan bijak Bob Sadino masih sering dibagikan di media sosial dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Salah satu kutipannya yang paling terkenal adalah, "Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang karyawan. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya." Hal ini menunjukkan bahwa Bob ingin mendorong lebih banyak orang untuk menjadi pengusaha, daripada terus bekerja untuk orang lain sepanjang hidupnya. Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, Bob juga dikenang sebagai sosok yang rendah hati dan sederhana. Meskipun memiliki bisnis besar, ia tidak pernah berubah menjadi orang yang arogan. Ia tetap hidup dengan cara yang sederhana, mengenakan celana pendek, dan berbicara dengan gaya santai kepada siapa saja, tanpa memandang status sosial mereka. Warisan pemikirannya tidak hanya berpengaruh di dunia bisnis, tetapi juga dalam cara pandang masyarakat terhadap kesuksesan. Bob mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi tentang seberapa besar dampak yang bisa kita berikan kepada orang lain.
Banyak orang yang pernah bertemu langsung dengan Bob mengatakan bahwa ia adalah sosok yang tidak pelit dalam berbagi ilmu. Ia senang memberikan motivasi kepada mereka yang baru memulai usaha, bahkan dengan cara yang kadang terkesan santai dan nyeleneh, tetapi selalu penuh makna. Kini, meskipun Bob Sadino telah tiada, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pengusaha paling inspiratif di Indonesia. Kisah perjuangannya dari nol hingga sukses terus menjadi bahan pembelajaran bagi mereka yang ingin terjun ke dunia bisnis. Ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, keberanian, dan ketekunan, siapapun bisa meraih kesuksesan. Itulah kisah Bob Sadino yang sangat menginspiratif. Kisah Bob Sadino adalah bukti bahwa kesuksesan tidak selalu dimulai dari modal besar atau pendidikan tinggi. Dengan keberanian, kerja keras, dan sikap pantang menyerah, seseorang bisa membangun bisnis dari nol hingga mencapai puncak kesuksesan. Dari seorang sopir taksi dan buruh bangunan, Bob berhasil membangun kerajaan bisnisnya yang kini menjadi bagian penting dari industri makanan di Indonesia. Ia menghadapi banyak kegagalan, tetapi tidak pernah menyerah. Justru, ia menjadikan kegagalan sebagai guru terbaik dalam hidupnya. Filosofinya yang unik tentang bisnis dan kehidupan membuatnya menjadi sosok yang sangat berbeda dari pengusaha lain. Ia menekankan pentingnya bertindak daripada terlalu banyak berpikir, dan belajar langsung dari pengalaman daripada sekadar teori. Warisan Bob Sadino tidak hanya berupa bisnis yang sukses, tetapi juga semangat dan inspirasi yang terus hidup di hati banyak orang. Kisah hidupnya telah menginspirasi banyak pengusaha muda untuk berani memulai dan menjalankan usaha mereka sendiri. Apakah kamu juga merasa terinspirasi oleh kisah Bob Sadino? Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.